Madame Curie. No one of us can do much, but each of us perhaps can catch some gleam of knowledge which, modest and insufficient of itself, may add to man's dream of truth. I am among those who think that for this reason, science has great beauty. Look for the clear light. Look for unknown, new roads. Even when man's sight is keener far than mine, find one never fades. Every age has its own dream. Leave then the dreams of yesterday. Take the torch of knowledge and build the palace of the future. Balik lagi dengan aku Nila Cantika. Dan kalau boleh kita ngomong-ngomong soal wanita hebat yang bersejarah yang ada di dunia. Nah, kalau di Indonesia kita memiliki Ibu Raden Ajeng Kartini, sedangkan di Polandia juga ada sosok wanita hebat yang juga bersejarah yang bernama Marie Curie, di mana beliau juga berjuang di bawah diskriminasi terhadap kaum Hawa. Nah, di video kali ini, di kesempatan hari ini aku bakalan bagi-bagi cerita dari kisah Marie Curie ini, guys, di mana beliau juga menjadi wanita pertama yang dinobatkan memenangkan 2 penghargaan Nobel di bidang fisika dan juga kimia, guys. Jadi buat kalian yang penasaran gimana ceritanya, jangan di skip video ini dan jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Jadi selamat menonton. Dilahirkan dengan nama Maria Salomea Sklodowska pada tanggal 7 November 1867 di Warsaw, Polandia. Maria lahir dari kedua pasangan yang bernama Władysław dan juga Bronisława Sklodowska. Kedua orang tuanya adalah seorang guru yang sangat
sangat dihormati, di mana ayahnya adalah seorang guru yang mengajar matematika dan juga fisika. Sedangkan ibunya adalah seorang kepala sekolah di sekolah khusus perempuan pada masa itu. Pada masa kecilnya, Maya diselimuti dengan keadaan keuangan keluarga yang sangat terbatas. Ayahnya pada waktu itu juga kehilangan pekerjaannya karena ayah dari Maya ini merupakan seorang pejuang kemerdekaan Polandia yang waktu itu masih dijajah oleh Kekaisaran Rusia. Tapi nggak cuma masalah keuangan saja, gengs, di mana saat Maria menginjak 10 tahun, beliau harus merasakan kehilangan ibunya akibat penyakit TBC. Karena hal-hal inilah yang membuat Maria harus merasakan hidup susah sampai beliau pun harus melakukan pekerjaan rumah untuk membantu keluarganya. Semasa mudanya, Maria dikenal sebagai seorang anak yang cemerlang dan juga cerdas. Beliau mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi dan juga daya ingat yang hebat. Bahkan beliau pun berhasil memenangkan medali emas ketika menyelesaikan pendidikan menengahnya. Ayahnya pun di sini mendukung ketertarikan Maria terhadap dunia sains pada waktu itu. Karena keterbatasan biaya dan pada waktu itu Universitas Warsaw tidak menerima mahasiswa perempuan, maka hal inilah yang membuat Maria tidak melanjutkan pendidikan ke yang lebih tingginya di Polandia. Namun hal ini tidak membuat Maria untuk berdiam diri saja dan juga pasrah, gengs. Dimana justru ini membuat semangat dari Maria ini semakin membara. Hal ini dibuktikan ketika Maria mengikuti kelas di bawah tanah atau kelas tersembunyi dari Rada Rusia kala itu. Maria dan kakak ketiganya Bronia memiliki mimpi yang sama, yaitu mendapatkan gelar akademik secara resmi. Namun karena keterbatasan uang inilah akhirnya Maria memutuskan untuk bekerja sebagai seorang guru dan juga pengasuh, gengs, demi membiayai kakaknya agar melanjutkan pendidikannya di bidang medis di Paris, Prancis. Harapannya agar Bronia juga dapat membiayai pendidikan Maria suatu hari nanti. Dan ternyata hal itu benar terjadi, gengs. Dimana ketika usia Maria 24 tahun, Maria melanjutkan pendidikannya ke Paris atas bantuan dari Bronia. Pada tahun 1891, Maria pergi ke Prancis untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Sorbonne di Paris. Di sana, beliau pun mengambil jurusan matematika, fisika, dan juga kimia. Di Paris, Maria tinggal dengan menyewa loteng dari salah satu rumah warga yang letaknya dekat dengan Universitas Sorbonne, dan beliau pun di sana hidup dengan sumber daya yang terbatas. Sejak tinggal di Paris, Maria mengganti nama aslinya yang semula dengan sebutan Maria kini berubah menjadi Mary. Dan sampai sekarang pun kita mengenalnya dengan sebutan nama Mary. Melihat keadaan finansialnya yang terbatas, setiap harinya Mary hanya memakan roti dan minum teh saja. Terkadang kesehatannya pun menjadi terganggu karena diakibatkan dari pola makannya yang tidak baik. Namun meskipun kadang keadaannya kurang membaik, antusias Mary dalam belajar tidak diragukan lagi. Beliau juga sering mengikuti kuliah umum yang diadakan oleh berbagai ilmuwan seperti Paul Apple, Gabriel Lippmann, dan juga Edmond Bolting. Bahkan beliau pun juga banyak bertemu fisikawan terpandang seperti Jean Perrin, Charles Maureen, dan Aimé Cotton. Pada tahun 1893, Mary berhasil mendapatkan gelar sarjana ilmu fisika. Di sini Mary juga mulai bekerja di laboratorium Millie Lippmann. Dan pada tahun 1894, Mary pun berhasil mendapatkan gelar sarjana ilmu matematikanya. Dan di tahun yang sama ini juga, Pierre Curie masuk ke dalam kehidupan Mary. Pierre Curie adalah seorang instruktur di institusi pendidikan tinggi fisika dan kimia di kota Paris. Kesamaan ketertarikan inilah yang akhirnya menyatukan mereka berdua dan mereka pun resmi berpacaran. Di sini mereka berdua pun melakukan kerjasama dalam berbagai hal hingga pada bulan Maret 1895 berkat bantuan dari Mary, Pierre Curie pun dapat menyelesaikan dan mendapatkan gelar doktoralnya.
Pierre yang terpesona akan kecerdasan dan juga passion yang Mary punya, akhirnya beliau pun memberanikan diri untuk melamar Mary. Lalu mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk menikah pada tanggal 25 Juli 1895 dan pernikahannya pun dilakukan secara sederhana. Mary di sini pun hanya mengenakan dress berwarna biru yang kemudian dihadiri oleh keluarganya dan juga beberapa temannya saja. Setelah menikah, namanya pun menjadi Mary Curie dan pasangan ini pun melahirkan dua orang putrinya yang bernama Irene Juliette Curie dan juga Eve Curie. Tak hanya itu, pasangan ini pun juga dinobatkan sebagai duo ilmuwan yang dinamik dan juga efisien di dalam sejarah. Pada tahun 1896, seorang ilmuwan yang bernama Henry Becquerel secara tidak sengaja menemukan bukti radioaktivitas pada ragam uranium ketika beliau sedang meneliti X-ray. Jadi di sini Henry Becquerel lah yang menjadi penemu utama yang menemukan bukti radioaktivitas. Hingga akhirnya dari penemuan ini yang kemudian mendorong duo Curie untuk meneliti mineral lebih lanjutnya. Nah, dan dalam penelitian mereka pun menemukan bahwa sinar uranium menyebabkan udara di sekelilingnya ini mengandung elektrik. Mereka pun berhipotesa bahwa radiasi tersebut tidak muncul dari interaksi molekul, tapi muncul dari atom itu sendiri. Kemudian mereka berdua pun juga mempelajari dua jenis mineral uranium yaitu pitchblende dan juga carbonate. Mary di sini juga menyimpulkan bahwa dua mineral ini pasti mengandung unsur yang lebih aktif daripada hanya uranium. Kemudian Pierre dan Mary mengekstrak kandungan pada pitchblende dengan menggunakan cairan asam dan menghasilkan serbuk hitam yang memiliki radiasi 330 lebih tinggi daripada uranium. Mereka pun akhirnya memberikan nama elemen baru ini yaitu polonium yang berasal dari tempat asal Mary yaitu Polandia. Dalam penelitian yang lebih lanjut, mereka juga menemukan bahwa sisa ekstrak tersebut juga masih memiliki radiasi yang lebih ekstrem lagi, guys. Mereka pun menyadari bahwa ada kandungan baru di situ yang memiliki radiasi jauh lebih tinggi dibandingkan polonium. Dan mereka beri nama radium yang diambil dari kata sinar atau ray. Dan kemudian penemuan ini lebih dikenal dengan nama radioaktif. Penemuan ini akhirnya membawa mereka ke sebuah penghargaan. Pada bulan Desember 1903, Pierre, Mary, dan juga Henry Becquerel berbagi penghargaan Nobel atas penemuannya mereka yang bernama radioaktif. Tentu ini membuat Mary sebagai wanita pertama yang memenangkan Nobel, gengs. Tetapi pada 19 April 1906, sebuah kecelakaan maut menimpa suami Mary tercinta. Suaminya kecelakaan kereta kuda besar. Hal ini tentu membuat Mary sangat hancur atas kehilangan partner terbaiknya selama ini. Hingga pada 13 Mei 1906, Universitas Sorbonne kemudian menawarkan Mary untuk menggantikan posisi suaminya di sana. Dan beliau pun menerima tawaran tersebut. Lalu Mary pun resmi mengajar di Universitas Sorbonne pada waktu itu. Pada tahun 1911, Mary Curie memenangkan lagi penghargaan Nobel untuk kedua kalinya di kategori kimia atas radiumnya, dan beliau pun kemudian membagi penghargaan tersebut kepada mendiang suaminya. Lagi-lagi ini membuat Mary Curie sebagai wanita pertama yang memenangkan dua penghargaan Nobel dalam sejarah, dan nama Mary Curie pun menjadi besar di bidang fisika dan juga kimia. Beliau juga bergabung dengan para ilmuwan terkenal di dunia seperti Albert Einstein dan juga Max Planck dalam sebuah kongres, yang pada akhirnya diskusi dari kongres ini menghasilkan penemuan baru di kemudian hari. Di awal debutnya tadi, Pierre dan Mary diketahui tidak memiliki laboratorium yang layak dalam penelitiannya terhadap radioaktif. Bahkan mereka juga tidak menggunakan alat pelindung diri yang layak. Mary di sini malah sering mengenakan dress birunya yang digunakan saat mereka menikah.
Di sini Marie Curie terlalu tekun dengan penelitiannya sehingga beliau terlalu sering melakukan kontak langsung dengan unsur-unsur yang bersifat radioaktif. Sehingga hal ini diduga radiasi dari sinar radium memberikan dampak buruk terhadap kesehatannya. Hingga pada tanggal 4 Juli 1934, Marie Curie meninggal dunia dengan kondisi didiagnosa mengidap anemia aplastik. Anemia aplastik ini berarti sumsum tulang belakang gagal memproduksi sel darah baru. Yang diyakini bahwa penyakit ini terjadi pada Marie Curie karena akibat dari paparan radiasi yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian pada tahun 1955, jasad dari Marie Curie dan juga Pierre Curie ini dipindahkan ke De Pantin di Paris, yaitu tempat peristirahatan terakhir untuk pemikir terbaik Prancis. Di sini untuk kesekian kalinya, gengs, Marie Curie lagi-lagi menjadi wanita pertama dari 5 orang wanita yang disemayamkan di sana. Namun, kedua putri Marie Curie adalah warisan dari Marie Curie untuk dunia. Di mana pada saat itu putri pertamanya yang bernama Irene Joliot Curie beserta suaminya Frederick Joliot memenangkan penghargaan Nobel pada kategori kimia atas eksperimen mereka mengidentifikasikan positron dan juga neutron. Sedangkan anak keduanya yang bernama Eve, beliau pun menjadi seorang penulis. Beliau menuliskan kisah tentang ibunya yang berjudul Madame Curie. Dan pada tahun 1960-an, Eve mendedikasikan hidupnya di UNICEF untuk membantu anak-anak dari berbagai negara yang berkembang. Walaupun beliau tidak mendapatkan penghargaan Nobel, tapi namanya begitu dihormati. Hingga perjalanan hidup dari seorang Marie Curie pun diangkat ke dalam sebuah cerita film pada tahun 2020 yang berjudul Radioaktif, yang diperankan langsung oleh Rosamund Pike. Pekerjaan dari Marie Curie ini pun membawa terobosan baru di bidang fisika dan juga kimia. Terobosannya pun membawa era baru yang menciptakan perkembangan teknologi, obat-obatan, ekologi, dan juga nuklir. Dan kegigihannya ini banyak menginspirasi wanita di dunia untuk tidak menyerah terhadap suatu keadaan. It is already granted by the Board of Chancellors. I take the greatest pleasure and honor in presenting to Madame Curie the gold medal of our college, the highest mark of distinction which we can confer upon anyone. And you, Madame Curie, has given to the world, more than any other single individual, that which we radiologists have longed for, the wonderful agent which has done more for the treatment of cancer than anything else in this wide world. We are deeply grateful to you, and we appreciate you coming here for this honor, which we're glad to bestow upon you. And try to get this over your head. Dan beliau pun juga selalu ingin mengajarkan kepada seluruh wanita di dunia untuk menyadari kekuatan luar biasa yang ada di dalam diri wanita. Begitulah gengs, bagaimana dunia kehilangan seorang wanita yang hebat dan juga cerdas yang sudah berhasil mempersembahkan penemuannya untuk kita umat manusia. So, kita nggak boleh dong kalah semangat dan kalah ambisi dari Marie Curie. Apa yang bisa dicontoh dari beliau, kita contoh yuk sama-sama selagi itu positif. Dan hari ini sampai di sini dulu cerita-cerita kita selanjutnya. Untuk kalian pengen aku cerita apa nih di nextnya? Yuk tulis aja di kolom komentar. Kalau ada masukan dan tambahan lainnya juga boleh banget tulisin di kolom komentar. Tapi jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa. I hate this channel. No!